Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat subscribe, sahabat youtuber, dan pemirsa YouTube semuanya? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, semoga bermanfaat tutorial atau video dari saya. Semoga membantu buat teman-teman semuanya tentang masalah perbaikan aki atau masalah seputar aki. Oke, di sini kita akan coba untuk berbagi pengalaman tentang sebuah alat tes dari sebuah aki. Oke, di sini ada alatnya seperti ini. Oke, ini kita lihat nanti di video selanjutnya, di video ini. Dan alat ini adalah alat untuk mengetes dari berat jenis atau kualitas dari sebuah cairan aki atau elektrolit aki. Oke, ini adalah hidrometer. Dan bagaimana selanjutnya untuk di dalamnya sini. Oke, di dalamnya di sini ada sebuah bola kaca di dalamnya. Kita akan lihat. Oke teman-teman, kita simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke teman-teman, kita akan buka dari alatnya ini. Kita lihat dari dari beberapa tanda di dalam bola kacanya ini. Kita buka dulu seperti ini. Oke teman-teman, di sini ada sebuah kaca. Ini bentuknya seperti ini. Ini sangat panjang seperti ini, dan ada bagian-bagian di dalam kaca ini. Ada kayak bola seperti hitam. Seperti ini. Ini jika teman-teman sudah mempunyai alat ini dan sudah paham tentang ilmu kimia atau fisika, bisa ditulis di kolom komentar untuk bola rangkaian di dalamnya sini. Untuk kondisinya seperti ini. Jika kita dekatkan untuk modelnya. Teman-teman, dan di sini ada beberapa tanda atau warna. Di sini ada 3 warna. Dan di sini ada tulisan. Ini voltase, tulisan angka voltase, dan di dalamnya sini adalah tulisan indikator dari level voltasenya. Kita akan coba lihat di paling atas dulu, atau bagian merah. Untuk bagian merah ini kita bisa lihat untuk voltase dari alat ini tertulis 11 volt. Bagian atas 11 volt, kemudian 11,25. Untuk bagian sini 11,25, dan kemudian di sini 11,5, 11,7, 11, di sini 12 volt, 12,25 volt. Dan untuk selanjutnya ini garis putih. Garis putih. Untuk garis merah di sini tertulis recharging. Ini adalah level di mana sebuah voltase dari aki di antara 12,25. Ini recharging atau pengecasan kembali, dilakukan pengecasan kembali. Seperti ini. Dan untuk level selanjutnya ini warna putih untuk tandanya pada
indikatornya 12,5 volt. Oke, ini fire atau aman, di posisi aman 12,5. Oke, dan untuk selanjutnya di sini 12,75, di sini 13 volt. Oke, seperti ini. Dan untuk di sini kita bisa lihat ini ada tulisan good atau bagus, berarti di sini di level ini di voltase aki 12,75 13 volt, ini berarti voltase akinya sangat bagus. Oke teman-teman, dan ini adalah sebuah alat untuk pengetesan cairan aki, terutama digunakan pada aki mobil, pada aki basah, karena di sini kita bisa memasukkan cairan aki ke dalam botolnya sini. Botol yang besar. Seperti ini. Kita masukkan alatnya. Kemudian kita sedot. Kita sedot, kita masukkan ke sini. Seperti ini cara penggunaan alatnya. Ini kita masukkan ke lubang di akinya atau lubang pada salah satu sel aki. Ini kita masukkan, kemudian kita tekan seperti ini, kita sedot. Seperti ini. Setelah itu akan terjadi, setelah kita masukkan cairan aki, ini akan terjadi reaksi. Reaksi dimana saat kita masukkan air ke dalam botol sini, air aki ke dalam botol sini, di sini akan terbaca dari berat jenis atau besarnya arus yang disimpan oleh air aki itu sendiri sesuai dengan kualitas atau sel aki yang masih bagus. Itu biasanya di hijau atau bagus, atau putih maupun merah. Seperti itu untuk alat tes ini bekerja. Seperti ini. Dan kita akan coba alat ini menggunakan air aki biasa, menggunakan air biasa. Di sini sudah saya siapkan air biasa atau air bersih seperti ini. Ini air biasa. Kita akan coba tes dengan alat ini. Kita masukkan seperti ini. Kita sedot. Sebentar, kita sedot seperti ini. Ini naik. Bentar. Oke, sudah naik. Indikatornya sudah naik, dan di sini untuk levelnya ini sangat rendah sekali, atau untuk indikator merahnya ini sangat jauh sekali pada air yang biasa. Pada air yang biasa seperti ini. Jadi di sini adalah patokan dari indikatornya ini berfungsi atau bisa mengukur dari kualitas air cairan aki yang kita tes. Kebetulan di sini menggunakan air biasa. Seperti ini. Kita keluarkan dulu. Ini saya lepas dulu.
Oke, dan untuk selanjutnya di sini ada beberapa aki yang sudah saya siapkan. Untuk ketiga aki ini mempunyai beberapa masalah di voltasenya atau bermasalah pada ketiga aki ini. Kita akan coba lihat aki mana yang voltasenya yang baik atau bagus menurut alat tes yang kita lihat tadi di indikatornya sini. Oke, sebentar saya keluarkan. Oke, ini. Dan di sini untuk aki yang berwarna oranye, di sini 10,26. Setelah kita lihat, setelah kita lihat di indikatornya ini adalah 11 volt. Jadi aki ini sangat rendah sekali untuk voltasenya. Untuk aki 12 volt, kita akan coba lihat di dalamnya, karena di sini tadi sudah saya buka dari penutupnya. Dari penutupnya sudah saya buka. Ini kita lihat kondisi di dalam selnya. Untuk aki seperti ini, aki seperti ini, karena 10 volt, dan di sini sudah saya bongkar tadi. Seperti ini. Setelah saya tes pakai lampu, untuk voltasenya kita pasang seperti ini. Langsung hilang dari voltasenya atau 0. Dan di sini untuk beberapa masalah pada plat sel aki ini adalah di dalamnya sini. Kita bisa lihat untuk kondisinya dari plat sel seperti ini. Ini mengalami beberapa kerusakan pada bagian lubangnya di plat selnya. Ini ada satu lubang yang bermasalah, karena di setiap lubang ini untuk aki 12 volt itu biasanya 2 volt. Ini minimnya 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt. Jadi saat kita jumlah itu 12 volt. Ini adalah nilai terendah untuk sebuah aki kering 12 volt. Dan di sini ada satu aki atau satu sel aki di mana untuk selnya itu bermasalah atau voltasenya sangat rendah sekali. Ini yang bisa menyebabkan suatu aki tidak bisa kita gunakan atau tidak normal, maupun saat kita pakai di motor itu tidak mengeluarkan arus. Di sini kita bisa lihat. Di sini kita lihat, kebetulan di sini untuk posisinya. Untuk posisinya seperti ini. Yang di sebelah kutub positif. Ini yang sering terjadi, yang bermasalah adalah bagian awal dari sel, baik kutub positif maupun negatif. Ini kadang terjadi kerusakan seperti ini. Di sini untuk plat sel di bawahnya sini mengalami keropos. Keropos seperti ini. Ini sudah tidak menyambung. Ini sudah keropos. Banyak sulfur putih di bawahnya. Ini sudah tidak tersambung lagi, dan kita bisa lihat kondisi dari sel aki ini. Ini ada warna putih-putih dan ada agak rontok sedikit pada plat sel bagian yang warna hitam atau sel yang positif. Ini biasa terjadi pada motor, di mana
motornya ini jarang digunakan atau lama tidak dipakai, biasanya itu seminggu sekali kita pakai. Ini jangka waktu yang dipasang pada aki ini, pada motor itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Ini bisa menyebabkan seperti ini. Oke. Tumpukan sulfur ini yang bisa menghambat suatu arus atau voltase menurun, dan jika dihidupkan motornya atau saat kita cas akinya, ini sangat sulit sekali untuk menyimpan arus dikarenakan terdapat sulfur putih seperti ini pada plat selnya. Seperti ini. Ini sampai keropos, dan di sini tidak bisa mengeluarkan arus. Untuk voltase dari aki ini adalah 11 volt. Seperti itu. Dan untuk aki di sini, aki yang hitam, stikernya merah. Ini kebetulan punyanya produk original atau AHM atau merek Honda. Kita bisa lihat ini adalah bawaan motor. Dan untuk plat sel seperti ini, kita akan lihat voltasenya. Untuk aki seperti ini, yang kedua ini. 9,28 volt. Ini juga sudah mulai menurun dari voltasenya. Dan di sini ada beberapa tanda dari setiap lubangnya. Kita bedakan dari yang tadi. Ini yang bermasalah, yang warna oranye ini di sebelah positif. Dan kita bisa lihat untuk yang warna hitam. Di sini kita bisa melihat dari untuk sel di warna dari plat selnya itu sendiri. Ini masih bersih, dan di sini sudah berwarna merah seperti ini. Ini sudah tidak normal lagi atau sudah mengalami penurunan voltase dikarenakan di sini sudah pecah dari plat selnya atau mengalami kerusakan pada plat selnya. Dan kebetulan di sini untuk sambungannya di sini sudah patah, sambungan elemennya. Itu untuk kondisi aki ini. Dan untuk ciri-ciri dari kerusakan aki seperti ini, jika teman-teman mencoba atau teman-teman pernah mencoba untuk memperbaiki sebuah aki, ini biasanya jika kita tes pakai lampu, jika kita tes pakai lampu, ini lampu menyala, dan saat kita starter itu langsung ngedrop dari voltasenya. Ini biasa disebabkan oleh putusnya sambungan dari plat selnya ini. Sambungannya ini ada yang renggang atau patah. Ini teman-teman bisa melakukan cara untuk plat sel yang patah seperti ini, kita gergaji pakai gergaji biasa atau gergaji besi, kemudian kita buka seperti ini. Untuk posisinya di atas selnya seperti ini, di atas sini, untuk posisi penggergajian supaya aman, tidak menyentuh dari antara sambungan selnya. Dan kita bisa melakukan penyoderanan kembali untuk plat sel yang patah, sambungan sel yang patah. Ini kita sambung kembali. Untuk cara mencari plat sel yang patah, cukup kita pakai obeng tipis, kita selipkan seperti ini, kita gerakkan seperti ini, kita miringkan seperti ini,
dan jika terjadi kerenggangan atau kita pasang lampu di sini, saat kita gerakkan seperti ini itu lampunya terang, kemudian kita cukit seperti ini, kita renggangkan, itu lampunya redup atau tidak menyala. Ini adalah sel yang bermasalah, dan kita bisa melakukan penyambungan dengan timah solder, kemudian kita pakai arpus atau fluk supaya lebih mudah menempel dari timahnya seperti itu. Untuk kasus aki yang kedua, aki yang sangat drop sekali, dan untuk kasus yang aki yang plat selnya ini mengalami kerusakan pada bagian bawah, ini cukup sulit untuk kita perbaiki, dan kita bisa melakukan pengoplosan. Jika teman-teman mempunyai dua aki seperti ini, kita oplos, kita oplos antara satu dengan yang sini, yang satu merek. Untuk seperti ini hampir sama. Kita cari sel yang dimana setiap selnya itu 2 volt, kita pindah ke bagian yang rusak, itu bisa normal kembali. Dan untuk penutupannya menggunakan lem lilin, teman-teman. Seperti ini. Dan untuk aki yang untuk aki yang ketiga ini kita bisa lihat voltasenya. 12,3 volt. 12,3 volt, dan di sini untuk indikatornya ini adalah recharging atau melakukan pengecasan kembali untuk aki ini, dimana aki ini sudah saya biarkan sekitar 4 hari, dan untuk voltasenya ini masih aman di sekitaran 12,4 volt, jadi masih aman. Bisa kita lakukan pengecasan atau pemakaian di motor. Ini untuk indikator dari sebuah aki yang masih bagus, kita bisa cukup lihat di posisi di voltasenya. Di voltase ini masih bagus, masih bisa, akinya masih keadaan baik dan tidak bisa mengalami kerusakan. Ini biasa saya gunakan untuk patokan, dimana saat saya memilih aki bekas untuk diperbaiki, jika teman-teman ingin mencoba, itu bisa kita buat patokan di 12,4 volt atau 12,3 volt, minimnya seperti itu. Ini dipastikan akinya masih dalam keadaan normal dan tentunya bisa mengeluarkan arus seperti itu. Dan untuk kondisi aki ini, aki ini setelah saya tes itu masih bagus, dan kita bisa menggunakan alat yang sederhana. Alat yang sederhana ini pakai lampu, kita pasang volt digital seperti ini, kemudian kita tahan sekitar 15 detik atau 10 detik. Ini kita lihat voltasenya. Sangat panas sekali. Di sini 11,8 volt. Ini berarti aki ini masih normal. Dan untuk aki yang bermasalah itu biasanya sampai 10 ke bawah. 10 volt ke bawah, ini berarti akinya sudah bermasalah pada bagian plat selnya atau sambungan plat selnya. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, semoga bermanfaat tips yang sederhana ini, semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Di sini saya saling berbagi pengalaman dan saling belajar tentang bagaimana proses sebuah perbaikan aki. Itu tidak semudah yang kita bayangkan atau semudah yang kita lakukan. Jadi kita bisa membuat
tips yang termudah atau patokan yang termudah untuk sebuah perbaikan aki supaya bisa normal kembali. Oke, terutama aki yang sudah lama tidak digunakan di motor, itu kita bisa melihat dari voltase, karena kita bisa melihat dari patokan dari alat ini, alat hidrometer, alat tes hidrometer. Oke, di sini ada beberapa indikator, kita bisa mengetahui bahwa suatu kondisi aki yang baik itu berapa volt. Oke, untuk aki yang normal itu kita bisa membuat patokan pada saat standby seperti ini, atau kita ukur seperti ini di 12,4 volt atau 12,5 volt. Ini sangat bagus, dan jika di atas 12,7 volt itu lebih bagus lagi, teman. Oke, dan untuk posisi dimana, oke, untuk aki yang kurang normal atau aki yang rusak total itu biasanya, oke, di voltase 10 volt, ini 11 volt, oke, di bawah 12 volt, oke, di bawah 12 volt saat kita lakukan pengukuran di bawah 12 volt, ini biasanya akinya, oke, kita bisa melakukan pengecasan. Dan untuk yang aki benar-benar rusak total atau mati total itu biasanya di angka 10 volt. Ini akinya biasanya sudah mengalami kerusakan yang sangat banyak sekali pada sambungan plat selnya. Jadi tips cara termudah untuk melakukan perbaikan sebuah aki, kita bisa melihat voltase aki, oke, di antara 11 volt, oke, 11 volt ke atas itu kita bisa mencoba untuk memperbaiki sebuah aki supaya normal kembali. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tips perbaikan dari sebuah aki kering. Oke, untuk lebih mudah mengetahui bagaimana dari kondisi aki, kita bisa melakukan atau melihat dari voltase aki itu sendiri. Ini adalah cara termudah, di mana di sini saya berbagi tips dengan melihat indikator pada alat tes hidrometer, pada alat tes untuk aki basah seperti ini. Ini untuk aki basah maupun aki kering itu sama, teman-teman. Karena di sini hanya perbedaan dari, oke, dari bahan plat selnya dan dari cara kerja atau bentuk dari, oke, bentuk atau model dari aki kering maupun aki basah itu hanya berbeda sedikit. Oke, untuk aki yang kering seperti ini penguapannya lebih sedikit dan arusnya yang dikeluarkan itu lebih besar. Berbeda lagi dengan aki yang basah. Itu aki yang basah, ini plat selnya, oke, tidak penuh, dan untuk kapasitasnya itu sekitar 20% lebih sedikit dari aki kering. Jadi di sini kita bisa melakukan beberapa cara melihat voltase dari aki itu sendiri. Oke, melihat dari voltase aki untuk melihat kondisi di mana kesehatan aki. Kita bisa mencoba memperbaiki dengan patokan menggunakan voltase. Oke, menggunakan voltase itu adalah cara termudah, dan menggunakan arus beban untuk yang tips kedua. Oke, jika ada salah kekurangan maupun hal yang kurang berkenan atau terlalu atau sulit untuk dipahami, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas luang waktunya. Sehat selalu, dilancarkan rezeki buat teman-teman semuanya.